Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 September. Pengangkatan Purbaya berdasarkan keputusan Presiden, Kepres, nomor 86 tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga melantik sejumlah menteri lain, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Profil singkat Purbaya Yudi Sadewa. Sebelum dipercaya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, sejak tahun 2020. Jabatan tersebut sejatinya baru berakhir pada penghujung tahun ini. Mengutip profil resminya di laman LPS, Purbaya menempuh pendidikan sarjana teknik elektro di Institut Teknologi Bandung, ITB. Ia kemudian melanjutkan studi hingga meraih gelar Master of Science, MSc, dan Doktor Ilmu Ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Purbaya memiliki jejak panjang di pemerintahan dan sektor ekonomi. Ia pernah menduduki sejumlah posisi strategi, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Maritim dan Investasi, 2018-2020. Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Maritim, 2016-2018, dan Kemenko Polhukam, 2015-2016. Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden, 2015. Staf Khusus Bidang Ekonomi, Kemenko Perekonomian, 2010-2014. Anggota Komite Ekonomi Nasional, 2010-2014. Di luar pemerintahan, Purbaya juga dikenal aktif di Kamar Dagang dan Industri, Kadin, serta Forum Ekonomi Indonesia. Sebelum terjun ke birokrasi, karirnya banyak berkaitan dengan riset dan keuangan. Pernah menjadi senior ekonomis di Danareksa Research Institute, Direktur Utama PT Danareksa Securities, Chief Economist Danareksa Research Institute, hingga anggota Dewan Direksi PT Danareksa, Persero. Purbaya memulai karir profesional sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA pada tahun 1989-1994. Sebagai informasi, pergantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik serta dinamika ekonomi nasional. Prabowo menegaskan reshuffle ini dilakukan demi memperkuat tim perekonomian kabinet dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas fiskal ke depan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sulawesi Selatan untuk sementara waktu menempati kantor baru di Kompleks Dinas Pekerjaan Umum, PU, dan Bina Marga Pemprov Sulsel di Jalan AP Petarani. Pemilihan lokasi kantor sementara sebelumnya sempat mengerucut pada 3 alternatif. Ketiga lokasi itu yakni Kantor Dinas Perhubungan, Dishub, Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Sulsel di Jalan Manunggal, serta Kompleks Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, BMBK, di Jalan AP Petarani. Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa status penggunaan gedung tersebut bukan sewa, melainkan pinjam pakai. Hal ini diputuskan sebagai solusi sementara sambil menunggu proses pembangunan ulang kantor DPRD selesai. Gedung ini punya Dinas PU dan Bina Marga, kita dalam posisi pinjam pakai sementara selama gedung kami dalam masa rehabilitasi dan pembangunan ulang lagi, kata Cicu, sapaan akrabnya, Senin 8 September. Meski masih bersifat sementara, Cicu memastikan aktivitas kelembagaan tetap berjalan normal. Seluruh kegiatan, termasuk rapat komisi, fraksi, pimpinan hingga paripurna, akan tetap dilakukan di lokasi baru ini. Menurutnya, kepindahan ini tidak serta-merta bersifat permanen. DPRD masih membuka kemungkinan untuk pindah ke gedung lain apabila ada perkembangan atau pertimbangan baru yang lebih representatif ke depan. Sejauh ini kita di sini dulu. Kalaupun ada perkembangan ke depannya kita akan tempati gedung yang lain, itu akan kita pikirkan bersama. Tetapi untuk sekarang ini kita di sini dulu berkantor. Komisi, fraksi, dan pimpinan serta paripurna di sini, sekretariat juga, ujarnya. Terkait fasilitas,
Dia menegaskan bahwa yang terpenting bagi DPRD adalah ketersediaan sarana yang cukup untuk menunjang kinerja. Selama fasilitas dapat digunakan dengan baik dan mendukung efektivitas kerja, pihaknya menilai tidak ada persoalan yang perlu dipersoalkan. Artinya sih, untuk kami teman-teman DPR selama bisa digunakan, selama representatif, saya pikir tidak ada persoalan terkait dengan fasilitas. Kami yang penting bisa bekerja maksimal, pungkasnya. Sebuah masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, nyaris ludes usai dibakar oleh orang tak dikenal, OTK. Polisi saat ini mengejar pelaku yang kabur usai membakar masjid tersebut. Ia sudah dilakukan olah TKP dengan pemeriksaan Inafis Polrestabes Makassar, kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, AKP Jafar Ahmad, Senin 8 September. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Masjid Al-Mujadin dibakar di bagian mimbar, sehingga pengurus masjid langsung masuk ke dalam untuk memadamkan api. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 8 September sekitar pukul 4 WITA. Jadi pada saat kejadian itu, terduga pelaku ini masuk ke dalam masjid dan sempat melakukan pembakaran lemari dan ada celengan ada sebagian talkum, ungkapnya. Dalam peristiwa tersebut, kata Jafar pelaku sempat rekam kamera pengawas yang berada di dalam masjid. Namun, polisi belum dapat menyimpulkan dan mengidentifikasi pelaku apakah berjenis kelamin pria atau wanita. Belum bisa dipastikan jenis kelaminnya. Tetapi kalau dilihat dari badinya itu mirip laki-laki. Jadi kita belum tahu, jangan sampai ini perempuan yang badannya gemuk. Jadi kami belum bisa pastikan apakah itu laki-laki atau perempuan, yang jelas dia pakai mukena dan masker, kakinya juga agak besar, jelasnya. Sementara ini, kata Jafar pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan memeriksa sebanyak 3 orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Kita belum ketahui motifnya, karena belum bisa digambarkan seperti apa. Nanti kalau sudah kita tangkap baru bisa ketahui apa motifnya, pungkasnya. Sistem pembayaran parkir digital dengan scan kris kini mulai mendapat sambutan hangat dari warga Makassar. Salah satu titik penerapan inovasi ini berada di Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang yang dikenal sebagai pusat aktivitas warga dan wisatawan. Kasih Humas Perumda Parkir Makassar, Asrul B., mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Koordinator Kecamatan, Korcam, Ujung Pandang, TRC terus melakukan pengawasan dan sosialisasi, agar masyarakat terbiasa menggunakan sistem baru tersebut. Alhamdulillah, respon masyarakat cukup baik. Pengguna parkir sudah bisa menerima pembayaran dengan kris, yaitu Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil, ujar Asrul, Senin 8 September. Menurutnya, hadirnya kris bukan hanya mempermudah pengguna jasa parkir, tetapi juga memberikan transparansi serta keamanan dalam setiap transaksi. Meski begitu, Asrul tak menampik masih ada beberapa kendala di lapangan. Salah satunya masih adanya sebagian pengguna yang belum terbiasa memakai aplikasi pembayaran digital. Kami tetap melakukan edukasi langsung di lapangan. Kendala seperti masih adanya beberapa pengguna jasa yang belum memiliki m-banking ataupun e-wallet, sehingga memang perlu beradaptasi, tapi kami yakin perlahan-lahan bisa diatasi, jelasnya. Kedepan, Perumda Parkir menargetkan agar sistem parkir digital berbasis kris ini bisa diperluas ke lebih banyak lokasi strategis di Kota Makassar. Dengan sosialisasi berkelanjutan, pihaknya optimis layanan ini akan semakin diterima luas oleh masyarakat.